Selamat pagi, selamat bertemu kembali teman-teman semua. Semoga hari ini kondisi kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, sehingga kuliah pada hari ini, walaupun kuliah kita secara virtual, walaupun kuliah kita secara live, bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, baik dari sisi teknis maupun dari sisi non teknis. Semoga jaringan teman-teman lancar, sinyalnya bagus, tidak mati listrik. Begitu pula dengan kondisi di tempat saya ya, listriknya lancar, jaringannya bagus, sehingga kuliah live secara virtual hari ini benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan agenda kita hari ini. Karena kalau listriknya mati, tiba-tiba down, otomatis mati semua ya. Komputer yang saya gunakan mati, jaringan yang saya gunakan juga mati, sehingga kita tidak bisa lagi berkomunikasi ya, karena memang mati. Internet mengandalkan listrik, komputer mengandalkan listrik ya. Semua mengandalkan listrik. Nah, begitu listriknya down, ya sudah, itu kuncinya. Atau mungkin cuaca buruk, atau dari providernya memang ada kendala. Nah, ini gangguan-gangguan semacam ini itu di luar kemampuan dari kita semua, sehingga baik saya selaku dosen maupun teman-teman semua harus bisa memaklumi keadaan semacam ini. Memang resiko dan gangguan kuliah secara online itu ada pada jaringan, selain dari yang faktor utama yaitu tentang kesehatan ya. Apalagi mulai kemarin ya, itu sudah diterapkan PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Jadi PTM ditiadakan lagi sementara 2 minggu gitu ya, karena naiknya varian dari COVID-19 berupa Omicron. Pokoknya kita berusaha dan tetap berdoa ya. Berusaha itu artinya kita mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah berupa mematuhi protokol kesehatan, penyelenggaraan kuliah secara online, menjaga imun tetap sehat ya, sehingga tidak tertular maupun menularkan virus COVID-19. Itu namanya usaha. Di samping usaha, kita juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Karena kalau pandeminya berakhir kan kita bisa bertatap muka, bisa saling berinteraksi, saling kenal, nggak keliru lagi ini Pak siapa, ini Bu siapa, sehingga nanti suatu saat kita bertatap muka di jalan, suatu saat kita bertemu di jalan atau di suatu tempat, bisa saling menyapa. Tentunya dengan saling menyapa terbersit di hati dan pikiran kita, saling mendoakan hal-hal yang baik. Nah, untuk hari ini materi kuliah komunikasi data ya, ada yang komunikasi data, ada yang dasar komunikasi data, ada yang dasar jaringan komputer, ada juga yang jaringan komputer. Nah, diskusi kita hari ini tentang arsitektur dan protokol jaringan. Jadi
virtual hari ini kita diskusi tentang arsitektur dan protokol jaringan. Harapan saya terjadi interaksi ya antara saya dengan teman-teman semua selaku mahasiswa. Terus nanti mahasiswa dengan mahasiswa juga saya harapkan bisa saling komunikasi, saling berinteraksi melalui forum yang sudah disediakan, yaitu berupa kolom komentar live chat ya, sehingga kalau kita mengalami kendala sesuatu atau tentang materi yang mungkin kurang begitu bisa dipahami karena kalimat dari saya mungkin terlalu katrok ya, atau mungkin terlalu deso karena memang saya orang desa, jadi bahasanya itu kadang-kadang bahasa katrok, bahasa desit ya kan. Saya mohon maaf ya. Langsung saja tulis komentar yang ada di kolom live chat yang ada, sehingga komunikasi kita bisa lancar, komunikasi kita bisa sesuai harapan, saya bisa menerangkan dan menjelaskan materi dengan gamblang, terus teman-teman bisa menerima, bisa mengerti materi yang saya sampaikan. Nah, untuk mengawali diskusi hari ini tentang arsitektur dan protokol jaringan, terlebih dahulu harus kita pahami nih, ada 3 kata yang harus dibedakan, yaitu arsitektur, protokol, dan topologi. Jadi 3 kata ini sering rancu dan sering membingungkan, terlebih lagi yang background atau dasar basic keilmuan kita sebelumnya itu bukan orang komputer. Jangankan bukan orang komputer, orang yang sudah background dan basic keilmuan itu di bidang komputer kadang-kadang membedakan kata ini agak bingung. Apa itu topologi, apa itu arsitektur, dan apa itu protokol ya. Nah, ini saya analogikan saja. Saya sukanya itu menganalogikan atau mencontohkan atau mengibaratkan ya. Katakanlah untuk membedakan kalimat topologi, arsitektur, dan protokol, itu saya ibaratkan kendaraan. Kendaraan, katakanlah kalau kita membicarakan topologi ya, kalau kita membicarakan topologi ya, ini kita melihatnya secara fisik, desainnya seperti apa, namanya topologi. Katakanlah kendaraan, mobil itu ya, mobil itu ada mobil bis ya. Tentu mobil bis ini akan berbeda bentuk plus kegunaan dengan mobil truk. Bahkan mobil truk pun ini macam-macam ya sebetulnya ya. Truk itu, kategori truk itu ada engkel, tronton, kontainer, trailer ya, itu truk gitu. Tapi kita jadikan satu aja lah, bis, terus kemudian truk, terus ada lagi station ya. Station, atau mungkin station ini kita beda-bedakan lagi, ada city car, terus ada sedan ya, ada double kabin. Nah, ini namanya topologi. Bentuk secara fisiknya bagaimana, kaitannya dengan fungsi dan kegunaannya nanti. Seandainya ini nanti saya kembangkan, ini saya desain ulang, ini saya tambah komponen, seperti apa hasilnya? Nambah saya supaya optimal di mana letaknya. Nah, ini namanya topologi. Beda lagi dengan arsitektur ya. Nanti arsitektur itu contohnya kalau kendaraan station, city car, sedan, itu ada yang model matic, ada yang model manual. Nah, arsitekturnya, bentuk dari fungsi untuk menjalankan kendaraan tadi, tentunya yang matic dan yang manual itu berbeda. Ini namanya arsitektur. Topologinya yaitu bis, truk, sedan, city car, double kabin,
Itu namanya topologi. Arsitekturnya apa? Arsitektur sistem kerjanya. Oh, arsitekturnya adalah matic atau manual. Ya, atau mungkin disetting CVT antara matic dan manual. Sistem kerjanya dua jadinya. Mungkin semi matic, semi manual. Ini arsitektur. Lalu protokol itu seperti apa? Protokol itu adalah aturan. Jadi aturan-aturan cara mainnya, cara menggunakannya bagaimana? Tentu cara menggunakan matic dengan cara menggunakan manual itu berbeda dalam sebuah kendaraan. Kalau matic itu tinggal geser saja jalan, tapi kalau manual harus butuh feeling. Ketika saya mau ubah Porsnelling dari gigi 1 ke gigi 2 atau gigi 2 ke gigi 3 dan seterusnya atau sebaliknya, maka feeling saya harus bekerja bahwa saya barengi dengan menginjak kopling, mengurangi gas. Nah, ini protokol namanya, aturannya seperti itu. Jadi kalau topologinya itu model bentuk fisik secara lahiriah, konsep sistem kita bisa melihat. Jadi seandainya ada penambahan, pengurangan, perubahan setting dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dan dianalisis secara real. Tapi kalau arsitektur itu sudah melibatkan software, melibatkan perangkat lunaknya, di mana arsitektur ini saya ibaratkan sebagai model transmisi sebuah kendaraan, yaitu ada yang matic, ada yang manual. Bahkan ada yang semi matic atau semi manual. Kalau protokolnya adalah peraturannya, aturannya, bagaimana cara menjalankan maticnya, bagaimana cara menjalankan manualnya, supaya mobil ini bisa melaju, bisa jalan, bisa sampai ke tujuan. Ini perbedaan tiga antara kata arsitektur, protokol, dan topologi di dalam jaringan. Semoga dengan analogi yang saya terangkan ini, teman-teman bisa memahami ini tentang konsep jaringan. Ya, ada topologi, arsitektur, dan protokol. Jadi teman-teman jarang mendapatkan pairing partner atau diskusi lawan bicaranya itu menerangkan cara goblok-goblokan atau cara ilustrasi seperti saya, itu jarang itu. Kalau saya itu menerangkannya itu wis cara goblok-goblokan ini seperti itu. Jadi konsepnya yang penting itu bagi saya mahasiswa itu mudeng atau lawan bicara saya itu mengerti apa yang saya sampaikan, bisa dicerna oleh otak, bisa dipahami sehingga real kerjanya nanti otak ini otomatis bekerja. Oh, untuk membedakan seperti ini. Nah, tinggal menyesuaikan saja nanti ranahnya. Oh, jaringan seperti ini. Oh, kalau topologi itu mobil, ada bis, sedan, dan lain-lain. Oh, nanti berarti dalam jaringan ada bus, tree, terus mesh. Oh, ada apa lagi? Bus, tree, mesh. Aduh, malah saya yang lupa ini. Oh, kalau arsitektur berarti nanti ada OSI, ada TCP/IP, nah dan lain-lain. Oh, kalau protokol berarti nanti sistemnya TCP/IP, sistem kerjanya seperti ini, network, SAN dan lain-lain. Ya, itu protokol. Oh, IP9, IP6, oh IP4, itu protokol. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam protokol ini nanti antara protokol pengiriman dan penerimaan pun juga berbeda. Nanti saya ilustrasikan mulut dan telinga, itu materi-materi yang akan datang. Pokoknya itu nanti saya ilustrasi dan asumsi serta contoh-contohnya itu saya buat supaya teman-teman itu paham gitu ya. Kalau kurang paham langsung bisa tanyakan di kolom komentar. Jadi teman-teman tidak usah sungkan, langsung saja tulis, langsung saja ketik apa yang menjadi unek-unek atau apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala di pikiran maupun hati teman-teman. Tulis saja, nggak usah pekewo dengan saya. Karena kita di sini adalah teman diskusi.
Kita di sini adalah sharing pengetahuan. Kita di sini belajar bareng-bareng. Ya, konsepnya kan seperti itu. Dari awal saya bilang, kita di sini belajar bersama. Kita di sini sharing ilmu pengetahuan. Ya, bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman, itu bukan, karena memang beban dan tanggung jawab saya lah yang mengharuskan saya yang bicara lebih dulu daripada ya teman-teman. Ya, nanti teman-teman baru bisa menyanggah interaksi, ya, menyanggah interaksi atau memberi komentar, ya, itu silakan bebas, ya kan, asal yang bener ya komentarnya ya. Jangan-jangan, saya itu pernah lihat itu kelas itu, walaupun bukan kelas saya ya, tapi kelas orang lain itu belum saja diajar ya, belum saja dosennya atau pengajarnya itu kuliah secara virtual selesai, baru saja salam pembukaan, ini mahasiswa sudah berani memberikan bunga, ya kan? Nah ini kan sebetulnya namanya tidak objektif ya, namanya sudah subjektif ya, menilai manusianya, bukan menilai materi dan topiknya. Ya, jadi sudah ada yang memberikan bunga hitam, ada yang sudah memberikan bunga kuning, ada yang sudah memberikan bunga merah, padahal kuliah belum terlaksana. Ini kan kalau pas ketemu bunga merah itu mungkin nggak begitu masalah ya, tapi kalau pas ketemu bunga hitam kan kasihan, ya kan? Lalu materi aja belum diberikan, belum tahu sistem penyampaian, tapi sudah memberikan sebuah bunga. Ini namanya unsur subjektif. Nah, saya harap teman-teman semua di sini yang hadir, yang ketemu dengan saya, yuk kita benahi akhlak dan adab kita, ya kan? Kita hormati pengajar-pengajar kita, ya, karena memang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satu syaratnya adalah menghormati orang yang menyampaikan ilmu itu kepada kita. Itu salah satunya. Kalau syarat itu Anda hilangkan, Anda lupakan, Anda merasa lebih pinter, teman-teman merasa lebih pandai, wah itu alamat itu, sudah itu. Walaupun pada prinsip dan kondisi sebenarnya secara real teman-teman lebih pinter, tapi hormatilah pengajar-pengajar dari teman-teman semua. Kasihan mereka, ya. Kasihan itu, benar-benar kasihan, karena kondisi semacam ini itu memang susah itu dipahami dan susah dimengerti, karena kita harus bermain secara virtual itu kendalanya banyak banget, dari sisi jaringannya, dari sisi sinyalnya, dari sisi kuotanya, dari sisi sistemnya. Kadang-kala YouTube itu ya ikut ngeledek kita itu ya. YouTube-nya itu dibuat login nggak bisa, atau mungkin bisa login tapi nggak bisa record, ya, bisa record tapi nggak bisa live. Ya, itu kadang-kadang itu terjadi, sehingga kendala-kendala semacam ini bisa kita minimalisir, ya. Kita harus saling mengerti, saling menghormati, saling memahami. Yang jelas, ya kan, jangan lupa teman-teman kalau setiap ikut kuliah, tidak hanya dengan saya, jangan lupa untuk presensi melalui sistem yang ada di siakat.stekom.ac.id. Itu ya teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau ada sesuatu dengan saya langsung sampaikan melalui kolom komentar live chat. Jangan takut, kalau saya orangnya santai, kan? Jadi kita di sini diskusinya santai aja, nggak usah kemrungsung, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting materi tersampaikan, teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, walaupun itu satu kata, walaupun satu kata, ya. Ya, kalau sudah memahami satu kata kan nanti lama-lama bertambah dengan sendirinya, ya. Syukur bagi bisa memahami semua apa yang saya sampaikan, itu saya bersyukur sekali, ya. Tapi paling tidak teman-teman bisa memahami satu kata. Paling tidak hari ini teman-teman bisa memahami apa itu topologi, apa itu arsitektur, dan apa itu protokol. Kuncinya ada di situ. Nah, kalau sudah teman-teman paham, tertarik, nah nanti pembahasan atau ilmu tentang topologi, arsitektur, dan protokol pasti akan dicari dan akan dipahami secara mandiri. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, terus kemudian kebutuhan arsitektur itu yang satu itu tentunya untuk pertukaran data. Kalau sudah membicarakan tentang pertukaran data,
Itu kita kompleks sekali itu. Banyak sekali nanti yang terlibat di sana itu. Ada hardware-nya, ada software-nya, ya kan? Ada brandware-nya, baik itu yang pelakunya maupun yang administrator jaringannya maupun yang penyedia providernya. Nah, dalam pertukaran data itu lebih baik jika lebih baik jika task atau pekerjaan itu dibagi menjadi beberapa sub pekerjaan. Sehingga nanti apa? Pekerjaan ini bisa dilaksanakan secara terpisah. Layer-layernya nanti loh, itu kan ada lapisan-lapisan itu dalam arsitektur nanti. Nah, lapisan-lapisan ini bisa bekerja secara optimal. Lapisan 1 mengerjakan ini selesai, 2, 3, 4 ini secara berkesinambungan bisa saling berhubungan dan terus menerus. Sehingga apa? Layer peer itu ya hubungan antar layer-layer nanti itu bisa berkomunikasi dengan protokol jaringan. Nah, protokol itu apa? Aturan nanti. Ini kalau protokol lebih rinci dan detailnya itu ada di pertemuan berikutnya, tidak di hari ini. Kalau hari ini ke arsitekturnya nanti kita. Nah, untuk protokol TCP/IP-nya nanti ke sana. Kalau hari ini protokolnya cuma sekilas-sekilas, ya, dasar-dasarnya saja. Nah, dalam berkomunikasi data kita melibatkan arsitektur dan protokol sebagai elemen kunci dalam berkomunikasi data. Yang pertama adalah sintak. Sintak di sini berkaitan dengan format data. Format datanya bisa teks, ya. Format datanya bisa MP3, format datanya bisa PPT, format datanya bisa video, ya, dalam bentuk MPEG, ya, atau dalam bentuk gambar, terserah saja, itu namanya sintak, berkaitan dengan format data. Nanti kita akan juga bertemu dengan namanya semantek. Nah, semantek ini adalah informasi untuk mengontrol dan menangani sebuah kesalahan. Istilahnya itu sistem handling, ya, jadi semantek namanya, ya, informasi yang berkaitan dengan kontrol dan penanganan kesalahan. Terus kemudian unsur yang terlibat dan sangat signifikan, ya, dalam hal ini, terutama seperti kita kuliah hari ini kan komunikasi data ini namanya. Saya mengirimkan data berupa suara dan teks, ya, lalu teman-teman menerima, bisa mendengar suara saya, bisa membaca tulisan-tulisan yang muncul di tampilan. Itu namanya komunikasi data, ya. Terus kemudian waktu di sini, waktu itu berkaitan dengan kecepatan pencocokan dan pengurutannya nanti, sehingga waktu ini berkaitan erat dengan diterimanya data tersebut ke tujuan. Kapan dikirimkan, kapan diterima, seberapa cepat yang dibutuhkan. Ini elemen-elemen kunci dalam sebuah komunikasi data yang melibatkan arsitektur dan protokol jaringan. Kemudian kalau kita membicarakan arsitektur TCP/IP, ya, nanti protokolnya itu menggunakan TCP/IP. Ya, sudah saya bilang dari tadi bahwa protokol TCP/IP ini nanti akan kita bahas pada pertemuan tersendiri karena berkaitan dengan angka nanti. Nah, kita nanti ketemu lagi dengan angka ini di TCP/IP ini. Mulai TCP/IP kita akan ketemu dengan angka. Otak dan pengetahuan kita tentang matematik akan kita gunakan lagi. Nah, protokol arsitektur TCP/IP ini dikembangkan oleh US Defense Advanced Research Project Agency atau disebut dengan DARPA. Jadi Departemen Pertahanan Amerika Serikat sana itu mengembangkan sistem komunikasi data, sistem internet yang tadinya itu komunikasi berjalan searah, tidak bisa secara real time dan online. Nah, ini dikembangkan ini
sehingga komunikasi data ini bisa dijalankan melalui jaringan. Nah, yang mengembangkan sistem komunikasi protokol TCP/IP ini pertama kali adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang biasa disebut dengan DARPA. Jadi DARPA itu kepanjangan dari Defense Advanced Research Project Agency. Ya. Jadi Defense Advanced Research Project Agency, DARPA. Nah, untuk jaringan switchingnya itu dia menggunakan paket dari ARPANET, sehingga nanti setelah dikembangkan ini hasil riset, hasil penelitian mengembangkan protokol ini bisa digunakan oleh internet secara global. Nah, suite protokol itu terdiri dari koleksi besar protokol standar. Nah, koleksi besar protokol standar inilah yang disebut TCP/IP. Ya, TCP/IP itu bisa versi 4, bisa versi 6 ya. Kalau untuk yang versi 6 sementara ini masih digunakan hanya beberapa pengguna saja, belum seperti yang kita bayangkan. Jadi versi 6 ini masih jarang-jarang digunakan. Terus kemudian kalau kita melihat arsitekturnya secara sederhana, itu bisa dilihat ya dari komputer X dengan komputer Y. Bagaimana sistem itu berkaitan, bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana sistem itu mengirimkan data bisa dilihat ya. Komputer X itu ada file transfer application, ada communication service module, ada network access module. Sama juga di komputer Y. Nah, file ketika file itu mau dieksekusi, mau diinstruksikan kiriman dari satu node ke node yang lain, maka akan terjadi sebuah transfer command namanya. Terus kemudian pada communication itu akan menjalin komunikasi berupa related message. Secara otomatis network access modulnya itu akan berkomunikasi secara logik dari komputer X ke komputer Y atau sebaliknya dari komputer Y ke komputer X. Bisa dilihat itu arsitekturnya secara sederhana seperti itu. Ada 3 komponen, ada 3 bagian ya. Bagian pertama file transfer application. Ya, di sini akan mentransfer perintah. Terus kemudian pada communication service modulnya itu terjadi komunikasi ya. Terus kemudian untuk networknya akan bekerja, maka dia akan bekerja secara logik. Nah, pada layar TCP/IP ya, itu tidak ada model resmi. Tapi dia akan menggunakan satu layar aplikasi. Dia akan menggunakan host to host. Jadi dalam kerjanya di layar transportasinya nanti, dalam layar TCP/IP ini akan menggunakan host to host. Dia juga menggunakan lapisan internet, dia menggunakan lapisan network, dia juga menggunakan lapisan fisik. Ini layar yang ada di TCP/IP. Nah, untuk layar fisiknya sekarang itu berkaitan dengan hubungan fisik antar komputer dan jaringan. Jadi layar fisiknya itu bagaimana komputer kita itu bisa terhubung dengan jaringannya. Nah, dalam layar fisik ini nanti ya, ada beberapa masalah yang harus kita ketahui, yaitu tentang karakteristik media transmisinya. Ya, seperti apa ya media transmisinya itu
menggunakan kabel, menggunakan fiber optik dan lain sebagainya. Kalau menggunakan kabel itu sistem kerjanya seperti apa? Nah, ini harus kita lihat. Terus tingkat sinyalnya, ya, tingkat sinyalnya itu good, very good, poor dan lain-lain, ya. Terus kecepatan datanya, kecepatannya seperti apa? Ya. Berapa detik per menit, berapa detik per second, atau berapa data per second? Nah, itu kecepatan data namanya. Berapa kbps per second? Nah, itu. Atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan jaringan. Ya. Itu dalam layar PC. Nah, sedangkan untuk mengakses jaringan pada lapisan ini, pertukaran data antara sistem yang terakhir dan sistem jaringan yang terpasang itu harus diperhatikan. Sistem pertukarannya kita menginginkan seperti apa toh? Nah, ini akan kita gunakan di mana kan? Nah, ini harus diperhatikan. Nah, hal ini berkaitan dengan masalah penyediaan alamat tujuan. Jadi kalau sistemnya nanti saya menggunakan yang ring, itu tentu akan berbeda dengan menggunakan topologi bus. Akan berbeda dengan menggunakan topologi tree. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah penyediaan alamat tujuannya. Ada lagi yaitu menerapkan layanan tertentu. Jadi layanan-layanan yang diterapkan itu apa saja? Karena hal ini ada kaitannya dengan akses data baik dari routing maupun nanti ke routing. Jadi aksesnya itu seperti apa? Kalau kita sudah melibatkan jaringan lebih dari satu, itu akan terjadi komunikasi antar jaringan. Nah, kalau sudah terjadi komunikasi antar jaringan, maka mau tidak mau kita akan melibatkan namanya routing. Nah, cara merouting datanya itu seperti apa? Nah, ini masalah sendiri ini. Ini harus diperhatikan. Terus kemudian untuk internet protokolnya atau layer internetnya, routing function itu akan bekerja pada banyak network. Untuk sistem attack itu akan bekerja pada jaringan yang berbeda. Ketika kita memanfaatkan internet, maka kita akan menggunakan protokol IP, mau tidak mau. Kita akan menggunakan sistem dan router. Karena kan terdiri dari beberapa jaringan nih kalau terhubung ke internet. Otomatis ini mau tidak mau kita akan menggunakan end system dan router. Jadi sistem kerjanya nanti router akan terkoneksi ke dua network atau lebih, ya kan? Kemudian dia akan mengatur data yang ada di sana. Bagaimana cara agar data itu bisa saling dikomunikasikan, atau komputer-komputer yang terhubung atau network yang terhubung tadi bisa saling berkomunikasi untuk bertukar data antara satu jaringan dengan jaringan yang lain. Sedangkan pada layar transportnya nanti, ya, lapisan umum yang dimiliki oleh semua aplikasi. Jadi kegunaannya itu secara universal. Nah, tugas dari TCP/IP ini nanti menyediakan pengiriman data yang handal. Jadi dia yang bertugas ini, ya kan? TCP/IP ini dicek ini datanya yang ingin dikirimkan ini, sehingga nanti saat dikirimkan data itu betul-betul terkirim secara baik. Ya. Jadi nanti menggunakan sistem stack, urutan. Jadi urutan dikirim. Makanya tadi dalam awal-awal saya sampaikan, ya, sebaiknya dalam pengiriman data itu pekerjaan atau task
dipecah-pecah menjadi subtask atau dipecah-pecah menjadi beberapa sub pekerjaan. Nah, ini kaitannya dengan urutan data atau urutan pengiriman. Ya. Nah, yang paling banyak pada lapisan transport ini adalah menggunakan TCP/IP. Kalau lapisan pada aplikasi itu adalah lapisan di mana lapisan ini menyediakan media pendukung untuk pengguna. Jadi bisa kita gunakan, misalkan ya kan, kita menggunakan email. Email itu kan bisa dibaca. Nah, itu ada aplikasi pendukungnya. Kita dikirimi format PPT, berarti saya harus mempunyai PPT-nya agar bisa membaca data yang berformat PPT yang dikirimkan ke saya. Nah, ini namanya aplikasi pengguna. Nah, pada aplikasi ini memerlukan modul terpisah dari tiap jenis aplikasi. Jadi modul-modulnya nanti terpisah, antara Word sendiri, antara PPT sendiri, antara email sendiri, dan lain-lain lah. Nah, ini bisa dipahami kalau ini secara gamblang dan jelas. Yang penting kalau teman-teman merasa kesulitan memahami apa yang saya sampaikan, bisa langsung bertanya melalui kolom komentar yang ada di live chat. Ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, ya kan? Karena malu itu tidak perlu, ya kan? Prinsipnya kan malu bertanya, sesat di jalan, ya. Sehingga kita tanya saja langsung, ya, seperti itu. Jangan ragu, ya kan? Saya nggak akan gigit, apalagi marah-marah, ya kan? Apalagi sampai nempeleng. Nah, itu kan namanya sudah tindak kekerasan itu, ya. Nggak boleh itu. Ya. Silakan kalau teman-teman mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke topik atau slide berikutnya. Saya ambil nafas dulu sambil minum ini karena tenggorokan ya agak gatal. Silakan kalau mau bertanya dulu, boleh. Saya sambil minum dulu ya. Yona, belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke model gambar itu ya. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada itu. Gambar itu mencerminkan atau menggambarkan sistem kerja dari operasi TCP dan IP. Sebetulnya TCP dan IP itu berpisah ya, berbeda makanya, tapi orang-orang komputer itu biasanya menggabungkan menjadi satu, TCP IP itu. Kalau dalam tulisan itu biasanya ada yang menuliskan TCP dan IP, ada yang menuliskan TCP garis miring IP. Nah, ini sistemnya beda. Di host A dan host B itu bisa dilihat ya, layernya itu berbeda antara TCP dan IP ya. Di host A itu ada layer aplikasi ya, aplikasi X dan aplikasi Y. Terus bawahnya ada layer TCP, terus bawahnya lagi ada layer IP, bawahnya lagi ada layer network access protocol. Nah, paling bawah itu lapisan fisik. Jadi nanti lapisan yang paling atas itu disebut lapisan aplikasi, lapisan yang paling bawah disebut lapisan fisik. Itu sistem komunikasinya seperti itu. Bisa dilihat ya, ketika ngirim data dia bekerjanya seperti itu, logical connection ya. Terus kemudian ada global network address ya. Kalau di lapisan fisik ya berarti kaitannya nanti dengan subnetwork attachment point address ya, seperti itu. Ini secara teknis gambarnya seperti ini. Kalau secara narasi ya apa yang seperti saya sampaikan tadi di awal-awal sebelum gambar ini. Nah, kita lanjut ke kebutuhan addressing ya. Jadi nanti dalam sistem pengalamatan itu akan dibutuhkan 2 tingkat pengalamatan. Tiap host itu nanti komputer-komputer kita itu disebut host itu ya. Jadi komputer kita asumsikan sebagai host itu ya itu. Kalau saya ngomong host itu berarti ya komputer yang terhubung ke jaringan itu disebut host. Nah, setiap host pada subnet membutuhkan alamat jaringan global yang unik. Jadi alamatnya itu berbeda-beda setiap komputer. Nah, alamat-alamat host itu
atau alamat yang ada pada komputer-komputer kita yang disebut dengan host itu yang terkoneksi secara global itu disebut sebagai alamat IP. Nah, jadi alamat IP itu diingat ya, alamat IP. Jadi IP itu, alamat IP adalah alamat host atau komputer kita yang terkoneksi ke dalam sebuah jaringan. Asumsinya jaringan itu ya jaringan yang terhubung. Jadi Pak, saya terhubung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 komputer, tapi nggak terhubung dengan internet loh. Nah, tetap ini disebut sebagai jaringan. Terus kemudian tiap aplikasi pada host, aplikasi yang tadi saya sebut ya, bisa kayak email, Word, pokoknya aplikasi lah untuk bisa membaca file itu namanya aplikasi ya, dari MP3, video player dan lain-lain, tergantung format datanya. Nah, tiap aplikasi pada host ya, jadi setiap aplikasi pada komputer-komputer kita itu membutuhkan alamat unik. Nah, alamat-alamat unik pada aplikasi yang disediakan oleh host ini yang disebut dengan istilah port. Makanya kadang yang port 80 dimatikan, itu untuk HTTP, jadi biar nggak bisa browsing. Nah ini, tapi ada alamat lagi apa? HTTPS ya, alamat berapa? 443. Nah ini namanya pengalamatan, ini namanya port. Jadi alamat portnya itu 443, alamat portnya itu 80, itu alamat port namanya. Kalau alamat IP itu adalah alamat komputer kita yang bisa diakses oleh orang lain, itu alamat. Saya misalkan sebuah rumah, ya kan? Alamat rumah kita itu ada di Jalan Majapahit katakanlah, itu namanya alamat IP. Nah, tapi kalau sudah masuk ke port, karena kita membicarakan aplikasi, maka kita akan membicarakan kamar-kamar atau letak-letak barang kita. Oh, kulkas ditaruh di kamar warna ungu. Oh, brankas ditaruh di dapur katakanlah. Nah, ini namanya port. Jadi alamat tiap aplikasi pada host disebut sebagai port. Kalau untuk alamat hostnya pada jaringan disebut dengan alamat IP. Bisa dipahami ya analoginya ya. Ini kita pegang dulu ini, ya kan? Nah, ini operasi TCP/IP ini, ya kan? Nah, aplikasi Bedstream, terus kemudian bawahnya TCP segmen, IP datagram. Baru yang paling akhir adalah network level paketnya seperti apa. Ini operasi dalam TCP/IP. Nah, ini transmissionnya sekarang. Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP, bukan IP ya. IP-nya ini kita cut dulu karena kita membicarakan tentang Transmission Control Protocol. Karena apa? Tadi sudah IP. IP-nya sudah tadi. Ini sekarang kita ke TCP-nya. TCP itu apa? TCP adalah sebuah layer transport dalam komunikasi sebuah jaringan. Itu TCP namanya. Ya, jadi lapisan transport ya, transportnya dalam sebuah jaringan komputer. Nah, pada TCP ini itu menyediakan koneksi yang handal tadi, seperti saya bilang tadi bahwa dalam pengiriman data sebelum dikirim harus diceklis dulu ini sama TCP agar apa? Pengirimannya bisa handal. Nah, antar jaringan ini nanti bisa berkomunikasi secara handal. Ini tugas dari TCP. Dia yang menyediakan koneksinya ini seperti ini. Jadi dengan demikian bahwa segmen dari TCP ini adalah merupakan unit protokol yang paling dasar pada sebuah jaringan. Ya, TCP adalah segmen paling dasar, dari sebuah unit protokol pada jaringan. Nah, protokol itu apa? Tadi ya sudah saya terangkan analogi protokol. Perbedaan antara topologi, perbedaan antara arsitektur, dan perbedaan antara protokol. Kan kita bicarakan protokolnya. TCP merupakan unit protokol dasar. Terus kemudian segmen track dari TCP ini ya, antar entitas
ini akan diperhatikan untuk setiap durasi koneksinya. Nah, ini yang ngecek ini adalah TCP ini, segmen tracknya. Ini kalau dilihat dari header TCP-nya, ya kan, nanti ada source port-nya di mana, destination port-nya itu ada di mana, atau alamat pengirimnya itu siapa, tujuannya itu kemana. Ini namanya source port dan destination port. Jadi portnya beda-beda. Terus kemudian ada sequence number-nya, ya, ada acknowledgement number, ya. Nah, ini header-nya ini. Terus kemudian untuk user datagram-nya, ya UDP-nya, itu adalah merupakan alternatif dari TCP. Di dalam penggunaan user datagram protokol itu tidak ada jaminan pengiriman. Kalau TCP kan jamin ini, handal ini, ya kan. Nah, ketika masuk pada segmen UDP ini, itu tidak ada jaminan pengiriman. Entah nanti dikirim kapan, saat apa, dan bagaimana, itu tidak ada jaminan di sini. Terus di sini stack urutannya juga tidak dijamin, terserah UDP-nya ini. Jadi nanti sistemnya bisa random, ya kan. Jadi pemeliharaan urutannya ini tidak ada jaminan. Di sini juga tidak ada perlindungan terhadap duplikasi. Jadi nanti di copy paste di tingkat UDP ini, sistem ini tidak menjamin. Makanya bagi sniffing, bagi hacker, ya, bagi yang pembajak data, itu biasanya kerjanya ada pada di UDP ini. Ketika dia membajak sebuah data, mengcopy sebuah data, data itu direplikasi, itu ada di UDP ini. Nah, di sini overhead-nya adalah minimal. Terus pada sistem user datagram protokol ini bisa menambah alamat port ke alamat IP. Jadi IP nanti bisa tahu dan bisa ditambahkan alamat portnya, port berapa yang ingin diakses itu. Jadi kalau kita mau menambah sistem aplikasi yang bisa menunjukkan alamat port, maka alamat port itu akan dikirim ke IP untuk dimintakan alamat. Kemudian akan dikerjakan dan diberikan kepada transfer control protokol. Ini header untuk UDP-nya. Ini ada source port-nya, destination port, ya, segmen, ya, panjang segmennya berapa. Terus nanti ketika dikirim itu checksum saja, dicek gitu, ya. Cek panjangnya sesuai enggak. Kalau sesuai ya diterima, kalau enggak ya berarti ada yang enggak beres, seperti itu, ya. Ini headernya IP, jadi ada perbedaan antara header UDP, TCP, dan header IP. Header itu apa toh? Header itu yang mengawali pengiriman data, itu namanya header. Jadi kalau kita itu mau pidato, itu kan ada awalan nih, prolognya. Nah, itu namanya header. Prolog itu header. Nah, biasanya prolog itu mencerminkan apa yang akan disampaikan, itu namanya header. Begitu pula dengan header IP, header UDP, dan header TCP, itu sebagai prolognya atau sebagai pengantarnya. Ini yang IP versi 6, ya. Ini kita lewati saja karena masih jarang digunakan, walaupun sudah ada yang menggunakan tapi masih jarang. Ini yang secara keseluruhan, ya, kalau kita gabung antara protokol TCP, terus kemudian UDP, terus kemudian IP, maka secara arsitektur bisa dilihat seperti gambar. Itu ada BGP, ada FTP, ada HTTP, ada SMTP, ada Telnet, ada SNMP. Nah, antara BGP, FTP, HTTP itu kan tadi port itu, ya, saya katakan itu port, ya, itu port, kan? Itu port, namanya alamat. Itu ada setiap bagian itu mempunyai alamat sendiri. Katakanlah HTTP itu ada di 80, itu, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Telnet ada di 443, itu, ya, itu ada. Terus kemudian masuk ke bawah itu ada TCP yang berdampingan dengan UDP.
Nah, kemudian TCP ini akan dilangsungkan ke alamat IP, di mana alamat IP itu adalah alamat komputer atau host dari sebuah komputer di dalam jaringan. Nah, di alamat IP nanti ada ICMP, ada IGMP, ada OSPF, ada RSVP. Itu kalimat-kalimatnya itu bisa dibaca. Ini secara arsitektur protokolnya seperti ini. Nah, ini alamat OSI-nya ya. Jadi nanti kalau kita membicarakan arsitektur dalam sebuah jaringan komputer, nanti kita ada mengenal OSI, ada mengenal TCP IP. Jadi dua arsitektur ini yang menjadi bagian seksi dalam sebuah jaringan. Jadi kalau teman-teman mau berkecimpung, mau bekerja sebagai admin jaringan, mau expert dalam bidang jaringan, harus menguasai nih antara arsitektur OSI dan arsitektur TCP IP. Ya, kalau arsitektur OSI nanti ada 7 tingkatan, kalau arsitektur TCP IP ada 4 tingkatan. Perbedaannya di mana nanti? Ini hanya segmentasinya saja loh ya. Ini kita membicarakan segmentasinya. Real sistem kerjanya sama, cuman segmentasinya saja yang berbeda. Nah, kalau OSI itu berasal dari kata Open System Interconnection. Jadi Open System Interconnection, jangan sampai kebalik ya, ISO ya. Kalau ISO itu International Standard Organization. Nah, jangan kebalik. Walaupun OSI itu dikembangkan atau istilahnya ya variasi, dikembangkan lah, pokoknya dikembangkan lah ya. OSI itu walaupun dikembangkan oleh ISO, tapi kalimat ini jangan sampai kebalik karena bermakna berbeda. OSI itu adalah Open System Interconnection, di mana sebuah lapisan yang ada di jaringan komputer yang dikembangkan oleh ISO sehingga menjadi sebuah standar internasional. Sedangkan kalau ISO itu adalah International Standard Organization atau International Organization of Standardization. Itu yang memberikan kelayakan pada sebuah studi, itu namanya ISO. Ya, itu. Kalau OSI itu adalah objeknya, kalau ISO itu adalah subjeknya ya. Jadi jangan kebalik. Nah, kita kesampingkan yang ISO-nya, kita masuk yang ke OSI-nya, Open System Interconnection. Itu mempunyai 7 layer atau 7 lapisan. Jadi dari lapisan aplikasi sampai dengan lapisan fisik nanti ada 7 ini. Yang paling atas itu aplikasi, yang paling bawah fisik. TCP/IP juga sama, ada 4. Itu yang paling atas aplikasi, yang paling bawah fisik. Nah, untuk yang standar de facto-nya tetap menggunakan lapisan TCP/IP. Nah, ini bisa dilihat ini dalam slide saya ini. Yang atas itu lapisan aplikasi, yang paling bawah adalah lapisan fisik. Jadi ada lapisan aplikasi, lapisan presentation, lapisan session, lapisan transport, lapisan network, lapisan data link, dan lapisan fisik. Nanti lebih rincinya bisa teman-teman pahami lagi ya kan. Setelah kuliah ini nanti kalau masih kurang paham dan kurang bisa mengerti dan tertarik dengan materi ini, video ini bisa diputar ulang lagi, lihat di YouTube aja lah, nggak apa-apa, setel lagi lah itu. Pak Mufaddal menerangkan. Wah, Pak Mufaddal menerangkan ini nih tadi pada saat lapisan OSI itu ada 7 lapisan dibaca. Nah, nanti dibedakan dengan lapisan TCP/IP. Oh, bedanya di mana? Itu dilihat lagi. Anda stop videonya, dipahami, dipetelengi ya kan. Dibaca itu. Seperti itu ya. Nah, ini perbedaan antara lapisan OSI dan lapisan TCP/IP. Nah, lapisan TCP/IP ada 4 dan lapisan OSI itu ada 7. Ya. Saya bilang ada 4 itu karena internet dan network access itu saya jadikan 1.
Kalau mau dipisah, berarti lapisan TCP/IP itu ada 5. Tapi ada beberapa referensi yang mengatakan ada 4. Karena menuliskan Internet Network Access. Tapi yang membedakan atau yang bagi yang mereka menganggap ada 5 itu antara Internet dan Network Access itu dipisah. Nah, ini perbedaan lapisan yang ada di TCP/IP dan OSI. TCP/IP mengatakan bahwa lapisan yang paling atas adalah application. Nah, pada OSI lapisan aplikasi ini ada 2,5. Nah, 2,5 ini di OSI ada application sendiri, ada presentation, dan ada session akhir. Sehingga session akhir itu masuk lapisan aplikasi kalau kita mengkaji, mengsegmen dari sistem komunikasi data menggunakan TCP/IP. Terus kemudian untuk lapisan transport yang ada di TCP/IP itu nanti terdiri dari 1,5 yang ada di OSI, yaitu lapisan transport itu sendiri dan setengah lapisan session awal. Kalau session akhir tadi kan miliknya presentation nih, miliknya aplikasi, ya kan? Nah, session awalnya miliknya transport. Terus kemudian di OSI itu lapisan network dan data link itu diubah menjadi satu lapisan pada TCP/IP, yaitu Internet Network Access. Ya. Jadi Internet Network Access itu terdiri dari 2 lapisan, yaitu network dan data link. Sedangkan untuk fisik sama, ya kan? Fisik sama. LAN card itu maksudnya sama, LAN card itu ada fisik gitu ya. Antara TCP/IP dan OSI menyajikan segmentasi dalam lapisan jaringan komputer itu sama, ya kan? Yaitu fisik ya, satu fisik. Bisa dipahami ya, ini 4 ini ya. Nanti kalau teman-teman masih bingung, video ini diputar ulang, stop di sini, dilihat, dipentelengi, lalu mundur lagi. Tadi lapisan OSI dilihat lagi. Kalau lapisan TCP/IP kan sudah saya terangkan tadi di awal, gitu ya. Apa itu IP, apa itu TCP, kan gitu. IP itu Internet Protocol, sedangkan untuk yang TCP adalah Transfer Control Protocol. Nah, IP-nya nanti kaitannya dengan pengalamatan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pokoknya pertemuan kita menarik lah. Kalau teman-teman nggak menyaksikan saya, rugi nanti. Ya, tidak bisa melihat wajah saya yang mempesona, menarik pokoknya, ya kan. Legi lah, manis gitu ya. Itu pokoknya kita setiap hari kalau bisa bertemu gitu ya, walaupun tidak live. Jadi teman-teman mutar ulang video saya gitu ya, cari di YouTube, putar ulang lagi apa agar paham. Kalau teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan, kemungkinan nanti ketika teman-teman kerja di lapangan langsung bisa nyentel itu. Oh, ini toh yang dimaksud. Oh, ini toh yang dimaksud. Oh, seperti ini toh ternyata. Oh, begini toh caranya. Langsung bisa itu. Nah, tentunya harus paham dulu apa yang saya sampaikan. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau teman-teman ada kendala, ada yang tidak bisa disampaikan, ada yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, tanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat. Kan seperti itu. Ya. Jadi teman-teman bisa memahami, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, itu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Ini lihat itu. Jadi perbedaan antara lapisan atau layer yang ada di OSI yang terdiri dari 7 bagian atau 7 lapisan dengan yang ada di TCP/IP yang terdiri dari 4 atau 5 bagian tadi. Kalau 5 itu berarti antara internet dan network access itu dipisah. Tapi kalau yang 4 itu adalah antara internet dan network access itu digabung, dijadikan satu. Bisa dipahami ya. Kalau ada kendala langsung tanya saja, jangan ragu ya. Karena saya nggak menggigit ya. Santai saja. Samping itu kan kita berjauhan ini, nggak mungkin saya neot-neot, jeber-jeber kan nggak mungkin. Nah, ini kalau teman-teman melihat arsitektur protokol standarnya seperti ini. Ya, jadi ada lapisan 1 itu layar fisik, yang paling bawah itu, terus kemudian yang paling atas itu ada layar aplikasi, bisa dilihat. Itu dalam sistem sesi penerimaan. Jadi kalau kita menerima data,
Itu lapisannya sistem kerjanya seperti itu. Tapi kalau kita mengirim data, nanti kebalik, ya. Lapisan yang bekerja pertama adalah aplikasi, turun sampai dengan layar fisik. Ini layanan primitif, ya, dalam sebuah jaringan komputer, ya, bisa dilihat pada gambar itu ada service user, ya, ada request sama confirm. Nah, terus kemudian service providernya di tengah itu, ya, yang ada garis putus-putus. Kemudian ada service user yang sampingnya ada indication dan responnya. Jadi yang mengirim dan yang menerima. Jenis primitif, nanti ada request itu permintaan, ya. Jadi kita minta untuk mengirim data, ya, itu namanya request. Terus indication itu ngecek. Respon itu merespon, menerima, ya kan? Jadi data yang dikirim itu kita terima, itu namanya respon. Setelah direspon berarti dikonfirm, oh benar data ini adalah sesuai dengan yang saya minta. Oh benar, data ini sesuai dengan alamat saya. Oh benar, paket ini adalah paket untuk saya, namanya confirm. Kalau respon itu menerima tadi. Ini namanya jenis-jenis primitive request. Jadi 4, ya. Untuk jenis primitif ada request, indication, respon, dan confirm. Untuk aplikasi multimedia vs tradisional, ya, ini aplikasi yang kita bahas itu pada layer 7 atau layer paling atas itu, ya, itu layar aplikasi namanya. Itu ada multimedia vs tradisional. Tradisional internet dominated by info retrieval application, itu seperti email, ya, file transfer, web, gitu, ya, itu. Terus kemudian kalau increasing growth in multimedia application, ya, itu kayak streaming, ya, kita streaming ini, ya, ini namanya yang kedua, ini masuk yang tahap kedua ini. Jadi bisa streaming, Anda bisa mendengarkan suara saya, teman-teman bisa melihat gambar dan gerakan-gerakan saya ini. Nah, ini namanya increasing growth in multimedia application. Jadi kita bermain-main pada tahapan aplikasi multimedia. Jadi sekarang ini aplikasi yang kita gunakan adalah multimedia. Tapi kalau yang tradisional itu adalah seperti email, ya, file transfer protokol, mengirimkan PowerPoint, mengirimkan Word, terus kemudian baca-baca web, gitu, ya. Itu browsing itu namanya. Oh, kalau Pak web kalau ada videonya apa? Ya, itu berarti browsing masuk ke tradisional, kemudian dilanjutkan pada multimedia. Increasing growth in multimedia application. Jadi kita saat ini adalah multimedia contohnya. Jadi kita sekarang sedang berkomunikasi data menggunakan aplikasi multimedia. Nah, teknologi multimedianya, sistem kerjanya seperti ini. Quality of service, protokol, communication, ada synchronization, ada compression, user interface, database, operating system, komputer arsitektur. Jadi komputer arsitektur kan beda-beda nih. Saya menggunakan apa, teman menggunakan apa, kan bisa berbeda. Bisa dipahami, ya, ini, ya, teknologi multimedianya, ya. Gampangannya goblok-goblokannya, sing penting ketika saya menggunakan layar aplikasi, maka layar aplikasi itu ada 2, yaitu multimedia dan tradisional. Multimedia itu bisa mengirimkan berupa gambar, video, dan suara. Gambar, video, dan suara. Sedangkan yang tradisional itu bisa dalam bentuk gambar, teks, web, ya, tulisan, email, dan lain-lain. Seperti itu. Itu teknologinya. Nah, sekarang kalau trafiknya, ya, nanti ada yang elastis dan tidak elastis. Jadi ada yang stylenya itu trafik elastis, ada yang tidak elastis. Ini ringkasan. Sudah, kalau ringkasan ini kan bisa teman-teman ambil sendiri, tidak harus ini, ya, ringkasannya, ya. Ringkasannya itu
teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Introduction need for protokol arsitektur. Jadi ringkasannya adalah hari ini kita belajar tentang introduction, pengantar, ya. Pengantar sebuah arsitektur protokol. Kemudian ada TCP/IP, arsitekturnya seperti apa, OSI antara model layer OSI dan model layer TCP/IP. Terus kemudian pada aplikasinya itu ada yang tradisional vs multimedia yang kita bahas tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini dalam mata kuliah apa ini? Mata kuliah apa? Dasar komunikasi jaringan. Ada yang jaringan komputer, ada yang komunikasi data dan jaringan, ya, macam-macam lah pokoknya ini materinya. Ada yang masalahnya ini kan produk gabungan ini ya, permainannya ini permainan gabungan ini. Jadi ada yang dari prodi TI, terus pokoknya macam-macam lah. Ini ada yang Politama ini malahan ini ya, ada yang Kendal, ada yang pokoknya ini kita pemain gabungan ya ini. Jadi hari ini yang saya sampaikan adalah tentang protokol dan arsitektur ya. Kemudian teman-teman bisa membedakan ya, yang kalimat topologi itu seperti apa, arsitektur itu bagaimana, dan protokol itu apa. Itu sudah saya analogikan kendaraan tadi ya, bis, truk, dan lain-lain. Terus kemudian untuk topologinya itu ya, lalu untuk arsitekturnya itu bisa matic, bisa manual. Untuk protokolnya itu cara menjalankan maticnya seperti apa, aturannya bagaimana. Nah itu namanya protokolnya ya. Tentunya aturan main dalam matic dan manual itu berbeda. Terus kemudian dari situ kita bisa membedakan protokol-protokol, ada beberapa lapisan ya. Kalau kita menggunakan OSI itu ada 7 tingkatan tadi. Kalau kita menggunakan TCP/IP itu ada 4 atau 5 tingkatan tadi ya. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 5. Lalu kita bedakan di mana perbedaannya. Ada di tabel. Anda bisa putar ulang nanti videonya. Pas saat tabel di stop, lihat lagi. Di pause, lihat lagi. Ya, bedanya di mana antara OSI sama TCP/IP. Nah, kemudian layar aplikasinya nanti tradisional vs multimedia. Nah, yang tradisional itu apa? Oh, yang tradisional ini. Oh, ada web, ada email, ya kan? Oh, yang multimedia ada suara, ada video. Intinya itu yang bisa ditarik hari ini. Kalau Anda sudah menguasai dan paham betul apa yang saya sampaikan ini, dapat saya katakan bahwa teman-teman sudah memahami, menguasai, dan mengetahui apa yang saya sampaikan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, karena saya yakin teman-teman sudah paham semua, semoga ya kan, amin gitu ya. Hari ini pertemuan saya hari sekian karena saya kedinginan ini ya, hujan lagi ya kan, di tempat saya mendung, matahari malu-malu ini hari ini. Jadi matahari itu nggak muncul hari ini ya. Jangan lupa untuk matahari saya, untuk channel ini Anda subscribe, like, dan komen. Boleh di-share kan. Ya, teman-teman yang menyaksikan hari ini ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Boleh teman-teman share link dari video ini ke orang lain, grup-grup teman-teman semua, agar teman-teman semua bisa menambah ilmu, bisa membedakan, bisa mengerti tentang topologi, arsitektur, dan protokol dari jaringan komputer. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya, karena teman-teman saya yakin sudah paham semua. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sekian. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.